Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Al-Fajri dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya juga akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembuatan aplikasi yang bernama SMK Perpus. Pada aplikasi ini merupakan, atau software ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendata berapa banyakkah buku dengan peminjaman yang dipinjam oleh para mahasiswa atau siswa yang sedang meminjam buku yang ada di perpustakaan. Dengan aplikasi ini kita jadi bisa mendata dengan otomatis berapa banyak orang yang meminjam buku dari perpustakaan tersebut, tanpa harus mendata dengan manual. Ya, mungkin langsung saja saya akan mencoba untuk login dan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Baik, kita login dulu. Ini saya juga sudah mempunyai sandi. Ini kita masuk. Ya, di sini adalah tampilan utama dari aplikasi SMK Perpus. Untuk main menunya di sini ada dashboard atau menu utamanya. Ada master data. Nah, master data ini di dalamnya ada juga berisikan data anggota, kemudian ada data penerbit, kemudian ada administrator, kemudian ada juga data peminjaman atau jumlah atau orang-orang atau jumlah peminjamannya, tanggal pengembaliannya, dan kondisi buku saat dipinjam dan juga kondisi buku saat dikembalikan apakah masih baik atau tidak. Kemudian di sini juga ada katalog, di menu juga ada master data, sudah tadi. Kemudian di sini ada katalog buku, yaitu ada data buku dan kategori buku, dan ada laporan perpustakaan. Dan untuk menu bagian bawah ada identitas aplikasi. Di sini ada identitas aplikasi. Kemudian di sini juga ada pesan. Dan di pesan ini pun ada data apakah pesan di sini pun ada data lagi pesan masuk dan juga pesan yang terkirim. Kemudian di sini kita kembali ke dashboardnya. Di sini ada jumlah anggota atau mungkin bisa dibilang seperti jumlah anggota atau orang-orang yang biasa pergi ke perpustakaan. Kemudian di sini ada buku, jumlah buku, entah itu buku, mungkin lebih tepatnya jumlah buku yang dipinjam. Kemudian data peminjaman yaitu data buku-buku apa saja yang dipinjam dan berapa banyak buku yang dipinjam. Kemudian di sini ada data-data pengembalian seperti kondisi bukunya ketika dikembalikan itu apakah masih bagus atau tidak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifzi Rahmatullah. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi perpustakaan ini. Oke, lanjut saja. Di sini merupakan tampilan administratornya, dashboardnya. Kemudian lihat di sini pada menu sebelah kiri beberapa fitur yang seperti yang pertama yaitu ada master data, yang dimana di dalamnya ada menu data anggota, kemudian data penerbit, ada administrator, kemudian ada juga data peminjaman. Kemudian selanjutnya di sini ada fitur yang kedua yaitu adalah katalog buku, memberisikan tentang ada data buku, kemudian ada kategori buku. Selanjutnya itu ada fitur tentang laporan perpustakaan. Kemudian di sini ada fitur lainnya yaitu identitas aplikasi. Kemudian ada pesan. Kemudian di sini juga ada
fitur notifikasi. Oke, lanjut pada fitur yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang data anggota. Baik, jadi di data anggota ini merupakan tampilan yang berisikan tentang data-data anggota. Nah, ini data anggota akan diisikan nantinya sesuai dengan anggota yang telah mendaftar. Nah, di sini terlihat masih kosong karena belum diisi. Nah, di sini ada menu tambah anggota. Untuk menambahkan anggota, kita coba tambahkan. Nah, di sini terlihat ada beberapa form untuk mengisinya. Di sini ada NIS, kemudian ada nama lengkap, ada nama pengguna, ada kata sandi, kemudian ada kelas. Di sini kita dapat memilih kelasnya. Kemudian alamat ini juga wajib diisi sesuai dengan alamat anggotanya. Kita misalkan saja di sini itu untuk NIS-nya misal 2002. Nama lengkapnya siapa? Semisal Mamat Abdurrahman. Nama penggunanya kita coba. Misalkan Maman, kemudian kata sandinya 123. Untuk kelasnya kita misalkan yaitu kelas 12 teknik sepeda motor. Kemudian alamatnya di Sumbawa. Kemudian untuk menyimpan kita klik simpan. Maka di sini akan muncul pop-up berhasil, anggota telah berhasil ditambahkan. Dan kita oke. Nah, di sini terlihat bahwa anggotanya berhasil ditambahkan ya. Di sini untuk nomor 1 itu ada Maman Abdurrahman. Kita coba buat anggota yang lain. Nomor induknya itu 2003. Namanya semisal Indah Permai. Nama penggunanya Indah. Kemudian untuk kata sandinya 123 juga. Kelasnya semisal dia kelas 11 farmasi. Alamatnya di semisal Sumbawa juga. Ini kita simpan. Maka otomatis berhasil. Kemudian di sini tertambah menu data kedua yaitu tentang Indah Permai. Di sini juga kita dapat mengedit atau merubahnya atau menghapus datanya. Di sini kita akan mencoba untuk mengedit atau merubah data dari Maman Abdurrahman. Misal untuk nomor induknya itu kita rubah menjadi 2005. Kemudian untuk alamatnya kita misal ubah dan menambahkan NTB dan simpan. Maka akan muncul berhasil, kemudian kita oke. Nah, otomatis datanya akan berubah. Misal di sini yang tadinya 2002 ini jadi 2005. Di sini juga sudah berubah ya menjadi Sumbawa NTB. Nah, di sini juga terdapat logo lepas sampah yang berfungsi untuk menghapus data. Kita coba untuk menghapus data yang kedua. Nah, akan muncul peringatan pop-up peringatan seperti ini. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Kita coba iya hapus. Maka otomatis akan berhasil terhapus. Nah, bisa dilihat bahwa data tadi yang semulanya 2 sekarang udah 1. Kemudian codingannya seperti ini di data anggota. Untuk codingannya di sini untuk header stylenya itu menggunakan font family-nya itu Quicksand dan sans serif. Untuk font weight-nya bold. Kemudian itu akan muncul di sini nantinya. Nah, di sini header data anggota ini yang dimaksudkan oleh codingan tadi. Kemudian lanjut ke bawah, ini terdapat variable months dari my days, dimana mode ini untuk memilih bulannya. Kemudian ini pada my days ini untuk variable untuk harinya. Selanjutnya di sini bawah, nah yang ini merupakan tabel atau tabelnya
Nah, yang terdapat ada tabel nomor, kode anggota, nih, nama lengkap, kelas, alamat, dan aksi. Nah, kemudian selanjutnya ini masih tentang tabelnya. Oke, lanjut. Nah, di sini merupakan option ya. Yang seperti saya jelaskan tadi, terdapat banyak pilihan untuk kelas. Jadi di sini terdapat bisa dipilih untuk kelasnya itu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemudian selanjutnya itu di sini ada model kontennya, model bodinya juga. Nah, di sini merupakan formnya, dapat di sini color red untuk wajib diisi. Jika teman-teman perhatikan tadi, di sini pas tambah anggota wajib diisinya berwarna merah, menandakan bahwa wajib diisi. Oke, itu seterusnya. Oke, selanjutnya untuk fitur yang kedua di sini ada data penerbit. Nah, ini data penerbit yang sudah saya buat sebelumnya. Kita coba hapus dua-duanya. Nah, di mana data penerbit ini merupakan data dari penerbit buku yang akan ditambahkan. Nah, semisal kita tambahkan menu tambah penerbit. Nah, untuk nama penerbitnya itu semisal Sumber Makmur. Ini kode penerbit akan default seperti ini. Kemudian status penerbitnya itu terdapat dua, ada terverifikasi dan belum terverifikasi. Kita coba terverifikasi, kemudian simpan. Nah, ini yang terverifikasi. Kita coba buat lagi yang belum terverifikasi. Simpan. Oke. Nah, terlihat perbedaannya jika penerbitnya terverifikasi, maka akan ditandai dengan berwarna biru. Kemudian jika belum terverifikasi akan ditandai dengan warna merah. Teman-teman juga bisa untuk mengedit dan menghapus datanya. Untuk codingannya itu bisa dilihat pada use, kemudian penerbit. Nah, di sini terlihat ya, fiturnya sama menggunakan quicksand dan fontnya menggunakan quicksand dan sans serif, kemudian font weight-nya bold. Oke, selanjutnya ini merupakan tabelnya. Bisa untuk tabelnya. Kemudian di sini juga menggunakan if else, yaitu perkondisian. Ini merupakan formnya ya, formnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jika dia penerbitnya terverifikasi, maka dia akan otomatis biru. Nah, jika belum terverifikasi maka merah. Oke, begitu seterusnya. Di sini sama masih form, ada model footer. Nah, di sini merupakan scriptnya juga. Oke, lanjut. Di sini menu selanjutnya itu ada administrator. Nah, ini data admin yang telah saya tambahkan sebelumnya. Saya coba hapus data yang ini. Oke. Nah, data admin ini berfungsi untuk data-data siapa saja yang sebagai admin. Ini defaultnya ya, data admin default. Misal ada anggota yang ingin dijadikan admin, tinggal tambahkan admin baru, administrator, kemudian nama lengkapnya siapa. Misal saya tambahkan nama saya sendiri ya, Yuzi Natullah. Kemudian nama penggunanya di sini saya taruh Yuzi. Untuk kata sandinya yaitu 123 saja. Dan simpan.
otomatis akan terbuat data adminnya. Ini digunakan nantinya untuk login sebagai admin. Nah, perbedaannya dengan data anggota, jika anggota nanti login sebagai anggota, dia tidak akan bisa mengakses data penerbit segala macam. Jadi anggota cuma bisa meminjam dan mengembalikan buku. Sedangkan di data admin lebih banyak fitur yang didapat. Ini juga terdapat edit dan juga hapus. Dan untuk codingannya di sini yaitu administrator. Sama seperti sebelumnya juga, header stylenya itu menggunakan H1 agar besar. Kemudian font family-nya Quicksand dan sans serif. Kemudian dibuatkan. Selanjutnya scriptnya ini merupakan tabelnya, kemudian di sini merupakan formnya. Seperti yang dilihat tadi ada nama lengkap, kemudian untuk wajib isinya itu diwarnai dengan merah seperti itu, dan nama pengguna kartu sandi. Selanjutnya di sini ada modelnya, ada tambah pinnya itu model fit seperti yang tadi. Nah, di sini juga ada scriptnya. Oke, lanjut ke menu 4 yaitu data peminjaman. Kita coba klik. Nah, di data peminjaman ini mengapa kosong dan mengapa tidak ada menu tambah peminjaman? Karena ini sifatnya akan otomatis terisi. Jadi pada saat si anggota akan meminjam buku dan telah meminjam buku, akan otomatis muncul di sini. Misal anggota pertama meminjam buku, maka akan muncul di sini keterangan nama anggota, kemudian judulnya apa, judul bukunya apa, lalu peminjaman kapan, dan lain-lain. Teman-teman lihat di sini. Kemudian ini juga ada tanggal pengembalian kapan, ada kondisi saat buku saat dipinjam itu apakah baik buruk, pas dikembalikan apakah baik atau buruk, dan jika buruk akan dikenakan denda berapa, akan muncul di keterangan di sini. Ini tidak ada tambah anggota karena akan otomatis terisi nanti saat anggota meminjam buku. Kemudian di sini ada katalog buku. Oke, di katalog mohon maaf, codingannya bisa dilihat di sini. Peminjaman buku, di sini peminjaman. Nah, di sini sama juga menggunakan header style 1. Header 1 menggunakan style font family Quicksand dan sans serif. Oke, ini mirip-mirip seperti codingan sebelumnya juga. Ini tabelnya, kemudian ini tidak ada form karena memang kita tidak mengisi dan menginputkan data. Oke, lanjut. Di sini ada menu data buku. Nah, di data buku ini untuk menampilkan data buku apa saja yang terdapat di perpus tersebut. Di sini masih kosong, kita coba tambahkan buku. Nah, di sini terdapat form untuk menambahkan data buku. Ini ada judul buku, semisal kita coba tambahkan judulnya itu bumi. Kategori bukunya ini mengapa hanya satu, karena ini kita bisa tambahkan sendiri nanti di menu kategori buku. Kita coba tambahkan. Nah, ini merupakan kategori buku. Kita coba tambahkan kategori. Untuk kodenya itu akan terdefault diisi. Lalu kemudian nama kategori, semisal kita buat kategorinya itu apa deh, misal 5 deh. Oke, maaf, 5. Oke, bertarung ya. Oke. Nah, ini merupakan kategorinya. Kemudian kita balik ke data buku. Kemudian kita coba tambah buku lagi. Judul bukunya misal bumi.
Kemudian kategori bukunya itu komedi. Kemudian mohon diketahui ini hanya contoh ya teman-teman. Untuk jikalau ada data asli kan silakan buat secara benar ya untuk data-datanya. Ini hanya contoh. Kemudian penerbitnya semisal buku ini adalah penerbitnya terverifikasi, kita pilih terverifikasi, itu Sumber Makmur. Pengarangnya siapa, kita tulis misal Resti Ridho semisal. Kemudian tahun terbitnya kapan, semisal 2009. ISBN-nya ini kita isi asal saja, semisal 000 1002. Jumlah bukunya, jumlah buku baik. Misal di sini ada 50 buku, untuk buku baiknya itu ada 39, maka otomatis jumlah buku rusaknya itu ada 11. Kita simpan. Nah, otomatis akan terbuat untuk data bukunya. Nah, kita coba tambah lagi satu. Nah, bukunya itu berjudul Keren. Oke, kategori bukunya itu Fight. Kemudian penerbitnya si Makmur Jaya, pengarangnya itu Peter Parker. Oke, tahun terbitnya semisal 2001 ya. SBN-nya kita isi apa saja. Jumlah buku semisal dia ada 100 buku, buku baiknya 80, buku rusaknya 20. Kita simpan. Otomatis akan terbuat. Nah, ini fungsinya nanti akan muncul di menu anggota ya. Nanti anggota ingin meminjam buku, akan terlihat buku apa saja yang tersedia di perpus. Begitu teman-teman. Untuk codingannya di sini ada buku, use buku. Nah, ini mirip seperti sebelumnya juga. Kemudian di sini ada tabelnya. Kemudian di sini ada formnya. Ini ada model juga. Ada modelnya teman-teman. Ini form juga. Nah, ini sama juga seperti sebelumnya. Power rate untuk pilihan wajib diisi ya. Ini ada script seperti sebelumnya juga. Oke, selanjutnya kategori bukunya. Kategori bukunya yaitu ini sama juga. Kategorinya ini menggunakan header satu style, yaitu font family question sans-serif. Nah, ini merupakan pilihan di dashboardnya ya, yaitu masuk ke dalam katalog buku. Kategori buku ini masuk ke dalam katalog buku. Di sini tabelnya, ini merupakan modelnya ya. Ini juga ini formnya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini fitur selanjutnya ada laporan perpustakaan. Nah, laporan perpustakaan ini bagaimana? Nah, ini untuk melihat data tanggal peminjaman, kemudian ada tanggal pengembalian dan nama anggotanya. Misal ada anggota yang meminjam pada hari ini, kita tinggal tambahkan. Oh, mohon maaf, ternyata ini merupakan untuk melihat data peminjaman. Jadi, misal pada tanggal 15, siapa saja yang meminjam buku pada tanggal tersebut. Jika ditampilkan data, maka akan otomatis muncul maka otomatis akan membuat PDF seperti ini, yaitu agar datanya itu dapat disimpan dalam bentuk file gitu.
Kemudian begitu juga dengan tanggal pengembalian dan nama anggota. Kemudian selanjutnya, kemudian di sini untuk fitur lainnya itu ada identitas aplikasi. Nah, fungsinya yaitu untuk merubah identitas dari aplikasi yang kita punya. Misal untuk defaultnya itu kan e-purpose, kita coba ganti sesuai nama purpose. Misal kita ingin ganti untuk nama aplikasinya itu sesuai dengan nama sekolahnya, misal e-purpose SMK 1 Sumbawa. Kemudian alamatnya itu, ini misal saja alamat itu Jalan Kebayan. Emailnya semisal 1 Sumbawa @gmail.com. Teleponnya misal 021. Ini misal saja teman-teman. Ini kita coba update. Otomatis berhasil dan akan terubah di sini ya. Ini juga akan muncul nantinya di tampilan dashboard. Kita coba lihat ya. Yang di sini lihat ya. Purpose SMK 1 Sumbawa, kemudian alamatnya sesuai yang kita inginkan tadi. Nah, fitur pesan ini fungsinya untuk kirim pesan ke admin. Jadi misal kita ingin mengirim pesan ke admin ke Hifzi, kemudian judul pesannya itu mengetes tes. Nah, isi pesannya halo, kita kirim. Oke, berhasil, maka otomatis pesannya akan terkirim ke admin Hifzi gitu. Kemudian di sini ada notifikasi untuk menampilkan notifikasi apakah pemberitahuan apakah ada peminjaman atau pengembalian seperti itu. Codingannya di sini tadi ada laporan ya. Ini merupakan codingannya. Jadi teman-teman lihat di sini juga menggunakan figure 1 stylenya font family constant sans serif. Di sini juga sama menggunakan model ya. Kemudian di sini juga dapat form, ada formnya juga. Kemudian di sini ada scriptnya juga. Dan ini ada pesan untuk codingan pesannya. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk di sini juga terdapat tabelnya. Ini ada formnya juga. Formnya juga. Ada scriptnya juga. Oke. Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi kami ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Al-Farisi akan menjelaskan di tempat peminjaman buku. Di sini ada untuk memasukkan nama anggota dan untuk judul buku bisa kita pilih Matahari Terbenam sebagai contoh. Untuk kondisinya berhasil. Kita langsung ke codingannya untuk pinjaman buku.
Yang pertama adalah ini codingan untuk memasukkan nama anggota. Ini untuk masukkan tanggal peminjamannya. Ini untuk tanggal pengembalian buku. Kita langsung ke pengembalian buku. Untuk di pengembalian buku ini kita masukkan sesuai yang kita pinjam tadi. Coba matahari terbenam, kondisi saat dikembalikannya. Nah, buku berhasil dikembalikan dengan kondisi yang baik juga. Untuk pengembaliannya, ini merupakan tools untuk pengembalian buku. Ini langsung mengakses di database. Ini untuk tanggal pengembalian bukunya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Rahmat Rifai dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan database yang kami gunakan untuk aplikasi perpustakaan kami. Di dalam database ini, kami membuat ada 8 tabel. Yang pertama tabel buku, tabel identitas, kategori, pemberitahuan, peminjaman, penerbit, pesan, serta user. Untuk tabel pertama yaitu tabel buku, di sini bila di codingan peminjaman buku, ketika kita ingin mengisikan peminjaman buku, data buku, untuk menambahkan data buku akan tertambah sendiri di database buku. Di sini sudah ada data buku yang telah kami inputkan menggunakan aplikasi kami. Yang pertama ada buku matematika dengan kategori umum, dengan ada nama penerbitnya serta pengarang dan tahun dan jumlah bukunya. Begitu juga dengan data buku yang kedua. Selanjutnya ada tabel identitas, di mana tabel identitas ini merupakan tabel untuk identitas dari aplikasi kami. Kita bisa mengubah identitas aplikasinya seperti nama aplikasi serta alamat dan email aplikasi yang kita gunakan. Selanjutnya di tabel kategori, ini merupakan kategori dari buku. Sebelum kita menginputkan data buku, kita harus mengisi data kategorinya dahulu, di mana kategori ini menjeniskan jenis-jenis buku, yaitu seperti buku umum, seperti pelajaran buku umum, buku fiksi atau non fiksi atau jurusan. Di sini kami sudah menginputkan 3 data untuk sebagai contohnya nanti ketika meminjam buku. Selanjutnya ada tabel pemberitahuan. Di tabel pemberitahuan ini, tabel ini berfungsi untuk menampilkan data pemberitahuan. Misal admin membuat data atau ada anggota yang meminjam buku, maka akan ada pemberitahuan di dashboard admin kalau ada anggota yang ingin meminjam buku atau mengembalikan buku. Begitu juga di tampilan user, di tampilan anggota, jika ia menghilangkan buku atau denda, nanti akan ada di pemberitahuan kalau dia kena denda.
Selanjutnya ada tabel peminjaman. Di sini datanya kami masih kosong. Di tabel peminjaman ini hanya bisa digunakan di menu untuk anggota, di menu aplikasi anggota. Jadi anggota bisa meminjam buku dan buku akan tertambah di database, dan tampilan buku yang dipinjam akan menampil di tampilan adminnya atau petugas. Selanjutnya ada tabel penerbit, di mana tabel penerbit ini sama seperti tabel kategori. Sebelum kita ingin menambahkan data buku, kita harus memasukkan nama penerbitnya dahulu. Di sini ada 2 data nama penerbit yang sudah saya buat di aplikasi saya, yaitu Puncak Mas dan Sinar Cahaya. Di sini juga datanya Puncak Mas ini bisa kita taruh itu penerbit yang sudah terverifikasi ataupun belum terverifikasi. Di tabel selanjutnya ada tabel pesan. Di sini isinya masih kosong karena kita tidak menggunakan fungsinya di aplikasi. Di fitur pesan ini kita bisa mengirim pesan dari seorang petugas ke seorang anggota, ataupun dari anggota ke petugas, ataupun juga dari anggota ke anggota yang lainnya. Selanjutnya ini ada tabel user, di mana user ini kita gunakan untuk login ke aplikasi perpustakaan kami. Di mana yang pertama ada data kelompok 4, di mana ini adalah seorang admin, jadi atau petugas yang bisa melihat data-data peminjaman serta pengembalian buku yang dipinjam oleh anggota, bisa dilihat oleh admin. Admin sendiri juga bisa membuat data untuk data user atau pengguna untuk anggota untuk login ke aplikasi perpustakaan ini. Selanjutnya di sini ada data Azrul, Ibzi, dan serta Umar. Ini merupakan contoh data dari kelompok kami. Di sini mereka merupakan anggota, di mana mereka hanya bisa meminjam serta mengembalikan data buku yang telah dipinjam atau dikembalikan. Pada tabel user ini juga terlihat data-data yang kita buat untuk membuat user, seperti nama, NIS, serta kelas yang dibutuhkan untuk menambahkan data orang mendatangkan data mereka untuk menjadi user dari perpustakaan kami. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya untuk database aplikasi yang kami gunakan. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari aplikasi yang kami buat ini adalah dapat memudahkan petugas dan juga anggota perpustakaan untuk mengelola data. Baik data anggota perpustakaan, data buku, data peminjaman, serta juga data pengembalian. Aplikasi ini juga kamu hosting sehingga bisa dicoba secara online untuk penggunaannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.